segala macam itu, apapun nanti pembuktian proses mekanisme hukum yang tersedia rakyat inginkan, ya, tidak ada lagi praktik-praktik yang hari ini banyak dipertontonkan oleh tim penyelenggara pemilu, ceroboh dan amburadul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan seperti biasanya, yang tidak kalah penting, tetap optimis dan semangat dalam menjalani kehidupan. Berita populer apa yang kali ini kita akan obrolkan, sahabat-sahabat sekalian, ya? Ya, tentu saja masih berkaitan dengan keadaan perpolitikan nasional kita, ya. Di mana hari ini telah memasuki kurang lebih 24 hari menjelang keputusan ataupun pengumuman hasil resmi dari kontestasi Pilpres tahun 2024 oleh KPU itu sendiri. Jika berjalan lancar, ya sahabat-sahabat sekalian. Namun rasa-rasanya melihat berbagai macam problematika, kendala, dan segala hal yang berkaitan dengan keadaan politik kita hari ini, rasa-rasanya mustahil ya akan lancar-lancar saja sampai dengan tanggal 20 Maret nanti, di mana tanggal tersebut adalah tanggal resminya diumumkan hasil dari kontestasi Pilpres 2024. Apalagi justru praktik-praktik problematik ini datang dan dilakoni oleh tim penyelenggara pemilu itu sendiri, ya. Terkhusus kepada KPU misalnya, yang ketuanya per hari ini itu sudah bahkan 4 kali diberikan sanksi, diberikan peringatan, diberikan teguran pelanggaran keras atas berbagai macam pelanggaran yang sudah dilakukan, ya. Per 4 Maret, per 8 Maret, per 9 Oktober tahun 2023, dan terakhir kali 5 Januari tahun 2024, di mana ketika itu KPU diberikan sanksi teguran keras terakhir ya atas pelanggaran yang dilakukan karena telah meloloskan Gibran dalam pencalonan Pilpres tahun 2024, meski sebelumnya KPU belum merubah aturannya gitu sahabat-sahabat sekalian. Bahkan sampai hari ini sistem dari KPU ya yang sudah dibayar sedemikian triliun uang rakyat, kita lihat tata kelola manajemennya sangat amburadul ya. Bahkan justru sistem tersebut menjadi sumber masalah dan kekacauan hari ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini juga yang menimbulkan pertanyaan oleh kita semua terus pada publik ya. Sudah 4 kali terkena pelanggaran keras maupun peringatan ya, tapi kok justru hukumannya selalu bersifat SP saja ya, surat teguran terus, belum ada tindak lanjut untuk memecat ketua KPU ini ya atas berbagai macam praktik-praktik problematik yang ia tampilkan, ia tontonkan, ia lakoni sampai hari ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, meski di sisi lain kita sempat dikejutkan dengan adanya pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo, yang terkabarkan kepada masyarakat adalah Pak Surya Paloh ini mendatangi undangan jamuan makan malam Pak Presiden Joko Widodo. Nah, usut punya usut ya. Salah satu referensi kami melihat apa yang terjadi dalam pertemuan tersebut adalah kabar dari Tempo melalui obrolan salah satu podcast mereka ya, bocor alus gitu. Jadi disebutkan bahwa Pak Surya Paloh ini sempat diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa bersama-sama, atau istilahnya ingin mengirimkan pesan persatuan begitu, untuk bisa bersama-sama mengawal kepemimpinan presiden selanjutnya sampai dengan masa periode yang akan berakhir nanti gitu. Namun dengan tegas Pak Surya Paloh mengatakan bahwa saya telah dikunci, pun saya sendiri bersikap tegas akan setia pada poros perubahan ya.
Ya memang meski kalau kita lihat kesan yang sampai kepada masyarakat atau publik itu adalah kesan bahwa Pak Surya Paloh akan manut-manut saja dengan Pak Presiden Joko Widodo, kesan bahwa Pak Surya Paloh akan mengkhianati para pendukung dan poros perubahan, kesan bahwa Pak Surya Paloh ya akan bersikap yang sama dengan Pak Prabowo ketika di tahun 2019 lalu. Tapi sahabat-sahabat sekalian, ya berkaitan dengan apa yang telah dikabarkan oleh Tempo ini dan juga melihat ya watak dari Pak Surya Paloh dan mempelajari berbagai macam track record beliau dalam perjalanan politik dan karir aktivis beliau, memang watak Pak Surya Paloh ini bisa dibilang berbeda gitu dengan watak politikus-politikus lainnya ya. Nah, saya sempat diberikan oleh salah satu penulis ya. Ia berasal dari salah satu media pers gitu. Saya lupa apa nama media beliau. Ketika itu saya bertemu dengan beliau dan beliau memberikan saya salah satu tulisan kecil ya tentang Pak Surya Paloh ya. Dan di dalam buku ini memuat tentang bagaimana seorang Surya Paloh ini disebutkan sebagai man purpose good dispose. Surya Paloh bukan dewa ya. Intinya sedikit mengangkat watak Pak Surya Paloh ini yang cukup berbeda begitu dengan watak-watak politikus lainnya. Watak Pak Surya Paloh yang condong tidak suka untuk berkhianat, terkhusus itu kepada para pendukung atau simpatisan beliau gitu, sahabat-sahabat sekalian. Masih di sisi yang sama juga kita lihat adanya salah satu sifat pantang menyerah ya dari pasangan Amin itu. Kita lihat dari masing-masing paslonnya sendiri, Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar beberapa kali memanfaatkan kesempatan untuk mengatakan bahwa mereka akan tetap setia pada poros perubahan. Kita tunggu hasilnya bagaimana nanti. Kita buktikan segala macam hal-hal yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat ini berkaitan dengan berbagai macam praktik penyelenggaraan pemilu curang sampai nanti akhirnya bisa terbongkar semua dan intinya mereka tetap pada poros perubahan. Ini yang kita inginkan ya dari pasangan calon yang kalau memang benar-benar inginkan perubahan ya tetap setia dengan ide perubahan itu ya. Jangan kemudian ide itu direduksi dengan berkoalisi, menikmati lingkar kekuasaan, tidak tahan pada kelompok oposisi dan lain sebagainya. Ya meskipun kan sebenarnya kita ketahui sahabat-sahabat sekalian bahwa dalam politik ini begitu dinamis sifatnya ya. Ada yang mati-matian sudah beroposisi misalnya 9 tahun, padahal tinggal 8 bulan lingkar kekuasaan ini bertahan dalam posisi jabatan mereka, ya akhirnya manut dalam lingkar kekuasaan. Ya, anggaplah misalnya Pak AHY gitu, Ketua Umum Partai Demokrat, yang hari ini ya telah dilantik menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju periode sesi kepemimpinan Pak Joko Widodo. 9 tahun ya kurang lebih bersikap oposisi terhadap pemerintah, bahkan bapaknya ya, bapak dari Pak AHY ini, Pak SBY, bahkan sampai dengan menulis buku cawe-cawe politik Pak Presiden Jokowi. Banyak orang yang kemudian akhirnya memberikan pesan-pesan satir terkait dengan langkah politik dari Partai Demokrat, terkhusus kepada Pak AHY ya, yang akhirnya tergabung dalam lingkar kekuasaan, yang akhirnya menerima pinangan Kabinet Indonesia Maju untuk tergabung bersama gitu ya. Bagaimana kemudian orang heran akhirnya 9 tahun bersikap oposisi, 9 tahun mengkritik A, B, C, D, dan lain sebagainya. Dan yang paling tersorot itu ketika Pak AHY sempat menyorot ya praktik food estate gitu ya. Yang katanya ya singkatnya amburadul. Tapi hari ini bukan hanya ikut dalam lingkar kekuasaan yang padahal hanya 8 bulan saja lagi ini akan lengser ya. Tapi juga dari awal akhirnya tergabung dalam koalisi Pak Prabowo. Yang mana kita ketahui bahwa Pak Prabowo sebagai Menhan itu kemudian juga bertanggung jawab terkait dengan program
food estate ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah ini yang tidak kita inginkan dari pasangan calon Pak Anies Baswedan ataupun Pak Muhaimin Iskandar ataupun partai-partai yang sempat mengusung mereka ketika menjadi pasangan calon presiden dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Kenapa? Bukan soal kita tidak ingin adanya persatuan, kita tidak ingin adanya rekonsiliasi dan lain sebagainya. Tapi memang ya dalam negara demokrasi seperti apa yang pernah dikatakan Pak Anies Baswedan, bahwa posisi antara pemerintah, lingkar kekuasaan, dan oposisi itu sama-sama terhormat dan sama-sama memberikan sumbangsi bagi negara ini dan sama-sama penting ya statusnya dalam proses perjalanan bangsa. Di mana antara kedua posisi ini akan menciptakan check and balancing atau pengawasan internal maupun eksternal gitu dalam proses kebijakan-kebijakan negara. Kenapa? Karena dalam negara tidak ada kelompok atau partisan oposisi di dalam ataupun di luarnya. Negara ini akan bertindak sewenang-wenang dalam mengerjakan berbagai macam kebijakan-kebijakan mereka. Dan kita tidak ingin akan kembali dalam model kepemimpinan atau pemerintahan yang seperti itu. Selayaknya yang pernah dipraktikkan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Bagaimana antara legislatif, eksekutif, begitupun yudikatif ya bersongkongkol untuk membuat satu pemerintahan yang sangat powerful sehingga apa-apa keputusan, apa-apa kebijakan itu sangat berjalan dengan mulus meskipun mencederai berbagai macam proses-proses dan mengesampingkan elemen-elemen terkait dalam keputusan dan kebijakan mereka. Lagi-lagi terus saya ulang, misalnya undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Kesehatan, undang-undang dan lain sebagainya yang pernah disusun oleh antar pemerintah, legislatif, yudikatif, dan terakhir kali kita lihat Mahkamah Konstitusi yang dengan sangat mudah mengubah peraturan PKPU gitu ya sehingga meloloskan anak presiden. Nah ini yang kita tidak inginkan ya. Kenapa? Karena di internal di dalam sistem pemerintahan itu tidak ada check and balancing, tidak ada suara-suara penolakan terkait dengan praktik keputusan dan kebijakan sewenang-wenang atau powerfulnya dari model kepemimpinan atau pemerintahan yang seperti ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah hari ini kita telah memasuki babak baru di mana segala macam yang berkaitan dengan problematika keadaan pilpres kita kali ini itu ditempuh dalam berbagai macam mekanisme atau jalur yang tersedia. Mulai dari Mahkamah Konstitusi di mana nantinya kita akan melihat berbagai macam gugatan atau pelaporan dari masing-masing paslon terhadap paslon lain atau KPU terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat ya. Begitu juga dengan yang kedua yang hari-hari ini viral, yang hari-hari ini diobrolkan di tengah-tengah masyarakat kita adalah hak angket DPR. Dan jangan salah sahabat-sahabat sekalian, hak angket DPR ini sudah berjalan dalam beberapa kali periodisasi kepemimpinan pimpinan-pimpinan atau presiden-presiden Indonesia sebelumnya gitu. Ini yang saya mau bilang bahwa hak angket ini bukan baru pertama kali gitu ya untuk menyelesaikan satu kasus yang menguap atau terdapat dugaan-dugaan praktik kecurangan atau kebijakan yang mencederai mekanisme pemerintahan Indonesia. Begitu pula juga dengan masa perubahan maupun masa yang menginginkan keadilan dan menolak praktik kecurangan dalam proses pemilu kali ini yang hari ini masih tetap setia, masih terus berkoar-koar dalam aksi parlemen jalanan mereka di depan KPU, di depan Bawaslu untuk menolak hasil perhitungan quick count, lembaga survei maupun praktik-praktik kecurangan dalam proses pemilu kali ini. Kalau kita melihat beberapa jalur yang sudah ditempuh ini, saya pikir semuanya masih masuk akal dan sesuai dengan koridor hukum yang tersedia. Ya meskipun beberapa pakar hukum mengatakan ya bahwa men-challenge hak angket itu tidak akan membatalkan hasil pemilu nanti. Dan jalur yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai macam problematika proses pemilihan umum itu ada di Mahkamah Konstitusi. Yaitu kalau dari para politikus, kalau dari para pakar hukum yang terafiliasi dengan aktivitas politik-politik praktis, justru memang sangat normatif kalau dikatakan seperti itu atau mengatakan seperti itu. Tapi rakyat berdiri pada nilai moralitas keadilan dan menolak praktik-praktik kecurangan
menolak tata kelola anggaran sedemikian banyak gitu, hampir dengan 100 triliun yang bersumber dari rakyat, tapi kemudian disalahgunakan dengan sistem yang amburadul, dengan praktik-praktik KPU yang mempertontonkan peringatan pelanggaran keras yang sudah bahkan 4 kali ditegur gitu, sahabat-sahabat. Artinya ya, berbeda sudut pandang antara para politikus atau para pakar yang terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan politik praktis dengan ya rakyat yang berdiri untuk menuntut bagaimana uang mereka ini tidak disalahgunakan, bagaimana pemilu-pemilu yang akan datang nanti, tidak usah jauh-jauh ke depan, pilkada yang akan kita laksanakan dalam beberapa bulan ke depan itu tidak masuk pada praktik ceroboh amburadul yang hari ini kita rasakan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Bukan tidak mungkin apa yang rakyat tuntut adalah misalkan kalau berdiri di atas kepentingan masing-masing angka kemenangan masing-masing pasangan calon ini, mungkin kita akan ego-egoan, diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, menangkan pasangan calon nomor urut 1, sediakan ruang untuk putaran kedua pemilihan umum dan lain sebagainya. Terlepas dari segala macam itu, apapun nanti pembuktian proses mekanisme hukum yang tersedia rakyat inginkan ya, tidak ada lagi praktik-praktik yang hari ini banyak dipertontonkan oleh tim penyelenggara pemilu, ceroboh dan amburadul. Setengah mati kita bayar pajak. Bukan hanya justru diselewengkan oleh petugas pajak yang sempat kemarin viral itu, tapi kemudian ketika dia dianggarkan untuk salah satu lembaga negara, diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan programnya, disalahgunakan dengan praktik-praktik yang terus saya bilang amburadul dan tidak efektif dalam memaksimalkan anggaran kita. Berkaitan dengan hak angket DPR, tentu saja sebagai orang yang bukan pakar-pakar hukum banget gitu, yang saya ingin bilang bahwa hak angket DPR ini itu sudah dijalankan dalam proses kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya. Bahkan terakhir kali kita lihat hak angket DPR digunakan dalam penyelesaian kasus Bank Senturi, sampai dengan penyelesaian kasus tersebut akhirnya BPK ya memberikan hasil dari panitia angket yang dibentuk dalam hak angket DPR itu berbagai macam dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum-oknum dalam kasus Bank Senturi. Nah, itu juga yang kita inginkan, bahwa agar meskipun apapun nanti hasilnya dari pengumuman resmi KPU, tapi dibukakan kepada kita, ditransparansikan kepada kita atas semua isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini. Praktik-praktik kecurangan ini agar tidak menjadi ruang ketika ada orang yang menyatakan data dan fakta dibantah dengan nggak ngaruh, tetap all-in dan lain sebagainya gitu, sahabat-sahabat. Kalaupun ada pakar yang menyatakan tidak akan menyentuh hasil pemilu, ataupun kalau ada pakar yang menyatakan nanti tidak akan berhubungan dengan ruang 2 putaran pemilu dan lain sebagainya, terserah. Tapi rakyat ingin uang kita semua itu yang kita berikan kepada negara, yang dialokasikan kepada KPU atau tim penyelenggaraan pemilu, sudah sampai bagaimana ya efektivitas pelaksanaannya. Oke, demikian sahabat-sahabat sekalian, demikian obrolan kita di sore yang sendu ini. Semoga kita terus diberikan kesempatan ke depannya untuk terus mengobrolkan keadaan-keadaan apapun, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan kalau ada masukan-masukan, saran, komentar, ataupun pendapat dari sahabat-sahabat sekalian, silakan mengisi kolom komentar yang tersedia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.